Sekarang kita mulai masuk pada cara mengetahui pembagian harta waris atau yang berkaitan dengan tirkah simayit. Lihat pada buku antum halaman 53. Cara mengetahui pembagian harta atau tirkah simayit. Setelah terlebih dahulu kemarin kita menjelaskan bagaimana cara menentukan pokok atau asal masalah, ya. Juga menertibkan yang berkaitan dengan ketika terjadi masalah-masalah yang intisar, yaitu masalah yang pecah. Nah, sekarang kita masuk pada cara pembagian tirkah simayitnya. Karena sudah diketahui bagian-bagian ahli warisnya, baik secara urut, ya, juga baik secara asobah, baik yang termahjub, ya, juga dengan diketahui asal masalahnya. Ada dua cara, ya, dalam mengetahui atau cara menghitung harta waris tersebut. Yang pertama adalah dengan cara langsung. Ya, dengan cara langsung kita bagikan harta tersebut sesuai dengan ahli waris yang menerimanya. Kalau dalam masalah tersebut yang ada adalah cuma satu ahli waris saja, misalnya gini, ketika ada bintun misalnya, ya, yang mendapatkan bagian 1/2 seorang. Taruhlah bintun, seorang anak perempuan, bagiannya kan 1/2. Masalah kita jadikan adalah masalah 2, kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 1. Di sini kan ada sisa 1 lagi. Nanti kalau misalnya diketahui hartanya adalah 120 rumah misalnya, 120 tuh rumah. Maka langsung saja 120 ini diberikan kepada bintun, tidak usah langsung kita bagi sesuai dengan urut. Kalau misalnya cuma satu ahli waris yang mendapatkannya, maka cenderung dia bagian bintun 1/2, sedangkan harta yang ditinggalkannya adalah 120 tumpah. Bagaimana sehingga diketahui bahwa itu adalah semua bagian bintun? Padahal bintun bagiannya setengah. Kenapa tidak 120 itu dibagi 2? Karena kan sudah jelas di sini kalau dibagi 2 berarti 60 kan, ya. Ada sisa 60 lagi. Maka 60 itu tentu dikembalikan lagi kepada bintun karena sisa itu adalah ahli waris yang berhak mendapatkan urut untuk dikembalikan itu. Nanti kita jelaskan dalam masalah roh. Jadi lamun ayah sisa dalam masalah itu, maka sisa itu dikembalikan lagi kepada ahli waris yang mendapatkan urut atau dikenal dengan istilah rod, ya. Itu bagian itu dikembalikan kepada ahli waris yang mendapatkan urut. Nah, maka di sini kalau ternyata yang mendapatkan bagian itu adalah cuma satu golongan, tidak usah kita tentukan bagiannya, ya, atau misalnya tidak kita tentukan asal masalahnya, langsung saja harta dibagi atau diberikan kepada anak perempuan tersebut atau ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut. Nah, kalau ternyata, ya, yang mendapatkan bagian itu berbeda-beda, bukan satu ahli waris, maka ada cara kedua, yaitu sebagaimana yang sebelumnya. Kita tentukan dulu bagiannya, lantas kita keluarkan berapa asal masalah yang kita gunakan untuk membagi harta tersebut. Lihat contoh di sini, ya. Ketika ada ahli warisnya pada bagan atau pada tabel, ya. Contoh masalah ketika ada seorang anak laki-laki, seorang laki-laki mati meninggalkan istri, seorang anak perempuan, ayah dan ibu, ya. Dengan harta yang ditinggalkan adalah 480 dinar misalnya, atau 480 juta misalnya, ya, hartanya itu.
Jadi hartanya adalah 480 juta. Kita berandai-andai saja lah, ya, supaya kita dapat menyelesaikan, menghitung berapa bagian masing-masing. Ya dalam artian kita berandai-andai, lain ngelamun, ya, gitu ya. Kita misalnya kasih ilustrasi saja, yaitu dengan ilustrasi misalnya ada seorang laki-laki mati meninggalkan istri, berarti jauja, ya. Pertama adalah jauja. Yang kedua yang ditinggalkannya lagi adalah seorang anak perempuan, yaitu bintun. Yang ketiga ahli warisnya adalah ayah, al-ab. Dan yang terakhir ibu. Nah, dari ahli waris ini, ya, misalnya seorang meninggalkan jauja, seorang istri, ya. Kedua, meninggalkan seorang anak perempuan. Terus ketiga, meninggalkan al-ab, bapak. Terus yang terakhir, yang meninggal itu meninggalkan ahli waris ibu. Jadi ada 4 golongan ahli waris. Sebagaimana yang kemarin dijelaskan, yang pertama yaitu kita tentukan dulu siapa ahli waris yang mendapatkan bagian urut dari semua ahli waris ini. Maka ya, yang pertama adalah tentukan bagian urutnya untuk jauja berapa, bintun berapa, al-ab dan al-um. Ya. Jauja di sini bagiannya adalah 1/8. Kenapa 1/8? Karena tidak ada apa? Karena ada waris siapa? Yaitu bintun, anak perempuan. Bintun di sini bagiannya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena tidak ada muasib, tidak ada saudara laki-lakinya yaitu ibu, dan juga dalam keadaan tidak memasil, cuma seorang, yaitu bintun yang mendapatkan bagian 1/2 karena seorang. Al-ab di sini bagiannya bukan asobah dulu, ya. Kita tentukan dulu urutnya, walaupun al-ab adalah golongan asobah. Kenapa kita berikan urut? Ditakutkan, ya, kalau al-ab langsung mengambil asobah, dikhawatirkan nanti ternyata bagiannya itu habis sehingga asobah itu tidak ada bagian. Kalau urut kan sudah jelas. Kalau kita tentukan bagian urutnya maka sudah jelas. Dengan urut itu ahli waris itu akan mendapatkan bagian berbeda dengan bagian asobah. Maka di sini al-ab kita berikan bagian asobah, bagian urut 1/6 sesuai dengan urutnya, dikarenakan ada waris. Nah, terakhir al-um sama bagiannya adalah 1/6 karena ada waris. Nah, dari bagian-bagian ini kita tentukan pokok masalah atau asal masalah. Berapa pokok masalahnya? 160. Dari 862, ya, 24. Maka kita hasilkan, ya, sebagai pokok masalah adalah 24. Ya, bisa dibagi-bagi. Hasilnya 24 bagi 8 kali 1 berapa? 3. 24 bagi 2 kali 1 12. 24 bagi 6 4. Hah? Ya, 4. 24 bagi 6 4. Ya. Jumlah berapa? 3 tambah 12 tambah 4 tambah 4. 23. Hah? 23. 12 tambah 3 25 tambah 4 19. Hah? 19 tambah 4 23. Berarti ada sisa 1. Jumlah 23 ada sisa, yaitu sisa 1. A1 ini berikan lagi kepada Bapak. Kenapa? Karena Bapak selain bagiannya pun juga dia adalah termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Maka dalam masalah ini Bapak, ya, bukan saja bagian urut melainkan ditambah yaitu bagian asobah. Maka bagian Bapak di sini adalah fardun wata'a subin. Ya, bagiannya itu urut bersama
asobah, maka tambah sisa 1 sebagai asobah. Hiji ieu nyata asobah. Karena bapak bagiannya selain urut adalah juga termasuk bagian asobah. Maka pada masalah ini bisa saja ya. Kenapa tidak langsung diberikan tadi asobah? Karena dikhawatirkan habis. Tapi di sini kan ada bagiannya yaitu 4. Karena ada sisa, maka berikan lagi kepada bapak sebagai golongan asobah. Maka sekarang jumlahnya 5. Jadi untuk bapak adalah 5 bagian. Jadi ini 3 untuk jawaja, ini 12 untuk anak perempuan. Bapak mendapatkan 5, ibu mendapatkan 4. Secara masalah ya, maka jumlah 24. Harta tadi berapa? Yang ditinggalkan adalah 480 juta misalnya ya. 480 juta ya. Nah, berarti tinggal kita bagi 480 dibagi asal masalah. Berapa asal masalahnya? 4. Berarti 3 per 24, 12 per 24, 5 per 24, 4 per 24. Kan 24 per 24 kali ya harta 480 juta. 480 dibagi 24 hasilnya berapa? 480 dibagi 24. 480 dibagi 24 hasilnya 20 ya. 20 kali 24 480 berarti 0 kan gitu ya. Maka didapatkan 20 dari pembagian itu kita kalikan pada 3 berapa? 60. Kita kalikan pada 12 itu berapa? 240. Kita kalikan 5 100. Kita kalikan 4 80. Maka didapatkan dari jumlah ini adalah 480 juta. Jadi ya, dari bagian urutnya 1/8, dari bagian urutnya 1/2, dari bagian urutnya 1/6, dari bagian urut 1/6 juga al-abur ditambah asobah ya. Maka didapatkan masing-masing 3 bagian, 2 bagian, 5 bagian, 4 bagi. Maka harta dibagi 24 sebagai asal masalah dikalikan kepada masing-masing bagian tersebut sehingga hartanya sekarang diketahui. Jaujah mendapatkan 60 juta, Bintun mendapatkan 240 juta, Al-Ab 100 juta, dan Al-Um 80 juta. Maka jumlahnya seluruh 480 juta yang dibagikan. Nah itu ya, dalam cara menentukan berapa bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan urut atau sesuai dengan bagian mereka. Kalau kita ilustrasikan seperti ini dalam cara pembagian harta itu, yaitu yang pertama caranya kita tentukan dulu bagian urutnya, atau misalnya kalau ada bagian asobah kita tentukan bagian asobahnya. Kalau ada yang mahjub kita mahjub. Setelah itu kita tentukan dengan tasfih berapa yang akan kita jadikan sebagai pokok masalah. Diketahui masalahnya 24. Dari mana 24 itu? Dari 8, 6 dan 2. Maka kita hasilkan 24. Dan nanti langsung saja hasilnya sudah diketahui dari masing-masing bagian ini. Harta dibagi 480 dibagi 24 ya, sebagai asal masalah, maka menghasilkan 20 kali 3, 20 kali 12, 20 kali 5, 20 kali 4. Maka hasilnya seperti ini. Gampang ya dalam cara
menentukan berapa bagian harta yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Jadi pertama tentukan dulu bagiannya, nanti setelah ditentukan bagiannya tentukan pokok masalahnya. Setelah itu baru harta dibagi pokok masalah atau asal masalah, sehingga didapatkan seperti itu. Ya, ini kebetulan saja antara pokok masalah ya atau asal masalah dengan jumlah adalah sama. Tapi ternyata nanti ada lagi misalnya jumlah berbeda antara jumlah ini dengan pokok masalah. Karena nanti ya masalah ini bisa saja aul atau misalnya rod seperti tadi berkurang atau bertambah. Untuk melihat contoh yang lainnya, ya, jumlah ini tidak sama dengan jumlah pokok masalah yang kita tetapkan. Kalau misalnya terjadi aul, maka nanti harta itu bukan dibagi jumlah asalnya sebagai pokoknya. Kalau misalnya kita tetapkan pokok masalah 12, maka harta itu bukan dibagi 12, tapi harta itu dibagi sesuai dengan jumlah berapa. Nanti dari 12 ini menghasilkan jumlah berapa. Kalaulah menghasilkan 13, maka dibagi 13. Lihat contoh yang kedua ya. Yaitu ini sudah ya, dimengerti? Ya. Misalnya misalnya di sini seorang mati meninggalkan suami, ya jauh. Tadi mah jauja, ini mah jauh. Berarti yang meninggalkannya adalah istri. Jadi numawatna nama istrina. Tadi mah suaminya. Jauh, ya suami. Terus ibu, ya. Terus 2 orang anak perempuan, Bintan. 2 orang anak perempuan, ya. Terus yang 3 7 banat, berarti ya banatul ibni. Ini 2 orang, ini 3 orang. Banatul ibni 3 orang anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Terus yang satu lagi adalah ibnul ibni, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jauh bagiannya berapa? 1/4 karena ada parwa. Al berapa bagiannya? 1/6 sama karena ada parwa. 2 orang anak perempuan berapa bagiannya? 2/3 karena tidak ada muasib, juga karena mumasib. Kalau dilihat bagian 3 orang anak perempuan ini, ya, secara purut oleh 2 orang anak perempuan. Kan dijelaskan dalam bagian 1/6, kalau ada bintun yang mendapatkan 2/3, maka untuk cucu perempuan dari anak laki-laki adalah maju secara purut. Tetapi di sini ada ibu ibni sebagai muasib bagi 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, diajar di kelas 2 yang disebut dengan ahul mabari, saudara yang membawa maka ibnul ibni ini menyelamatkan yang tadinya 3 orang anak perempuan dari anak laki-laki ini masuk, terbawa oleh ibnul ibni, disebut oleh ahul mabari. Jadi asoba bigueri, ya, itu asoba bigueri. Nah, kita jadikan sekarang asal masalahnya dari bilangan 4, 6, dan 3, kan gitu ya. 4, 6, dan 3, maka lahir 12. Muncul 12. Jadi punya 4 dengan penduduknya 12 dengan cara tawafuk, ya. Dengan cara tawafuk 4 dengan 6. Maka kita gunakan pokok masalah 12. Kita kalikan 12. Nah, 12 bagi 4 kali hiji sabaraha? 3.
3. 12 kali bagi 6 12 bagi 3 kali 2 8. 8. Ini 0. Kenapa 0? Karena tidak ada sisa. Kan gitu. Ya. 0 tambah 2 tambah 8 jumlah 3 dari 12 menjadi 13. Tidak mungkin ada sisa, maka asobah walaupun ada bagiannya tetap ya, karena tidak ada sisa maka bagiannya 0, yaitu nihil gitu ya. Kusabab asobah sesa, dawa sesa, wayang nawe bea. Maka 3 per berapa? 12. Bukan 12, karena dari 12 menjadi 13. Maka kita bagi 13 karena awal bertambah dari 12 menjadi 13. Ini tadi mah kan anggar 24 jadi 20. Hari mah tinggal 12 jadi 13. Maka tidak akan tetap 12 sebagai pembaginya itu, melainkan jumlah akhir ini. Jadi lain jumlah awal, bukan jumlah pokok asal masalah. Pertama dibagi jumlah akhir dari jumlah masing-masing yang mereka dapatkan setelah kita gunakan pokok masalahnya atau diketahui asal masalah. Nah, diketahui sekarang jumlah akhir 13, maka bukan dibagi 12, melainkan dibagi 13. Maka 3 per 13 gitu, 2 per 13, 8 per 13 kali harta. Hartanya diketahui di sini adalah sebagai contoh 585 tumpah. 585 tumpah. Hampir 1 hektarnya. Karena sehektar itu kan 700 tumpah. Ini mah hampir 1 hektar. 585. Berarti 585 ya, dibagi 13. 585 dibagi 13 hasilnya sabaraha? Berapa? Sabaraha? 585 dibagi 13. Coba dengan 45. 45 kali 13. 5 kali 2 sabaraha? 15. 5 berarti kan simpan 4 kali 3 12. 12. tambah hiji 13 berarti 100 dikali 5 kali hiji 5. 4 kali hiji 4. Sok jumlahkeun 5 berarti 45 we nya. Yang hitungna atunya langsung ya. 585 ini dibagi 13, jadi kita harus dapatkan 45. Nah, maka kita kalikan 45, hasil dari pembagian 13 ini kita dapatkan 45, maka kita kali 3 berapa? 45 kali kilo 135 dikali tumpah berarti 135 tuh. 585 dibagi apa dikali 2? 80 tumpah untuk ibu. 585 dikali 8 360 jumlah 5, 8, 360 dibagi 2 sabaraha? 180. Jadi keur bintun teh 2 orang kan ya, maka bintun mendapatkan masing-masing 180 tumpah sorangan teh daya 2. Jadi bintun 2an teh menang 180 tumpah Jadi harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris dari harta 580 tumpah ya, dibagi sesuai dengan urutnya dan kita jadikan pokok masalah 12 sehingga mendapatkan hasilnya 13 karena aul, maka diperoleh masing-masing untuk jawab dari harta tersebut adalah 135 tumpah. Untuk ibu 90 tumbak. Untuk 2 orang anak perempuan secara keseluruhan 360 tumbak. Masing-masing adalah 180 tumbak. Gitu ya.
Contohnya yang kedua, ketika pokok masalah berbeda dengan jumlah. Ulah dibagi 12, tetapi dibagi hasil akhir ini. Jumlah dari sini berapa? Oh ternyata 13. Ulah 12, tapi 17. Jadi lamun jamatina 12 dari 15, maka dibagi 15. Kalau tadi misalnya pada 24 asal nate, tapi ternyata menjadi 27, maka kita bagi 27. Gitu ya. Jadi bukan dibagi dengan pokok. Nah, sekarang ya, kalau kita misalnya 585 dibagi 4 sabaraha? 585 dibagi 4, 105 lain. Ya, tidak akan mendapatkan 135. Kalau 5 di 85 langsung dibagi sesuai dengan urutnya. Ayah menghitung teh gitu, udah saja harta dibagi langsung dengan urut. 585 dibagi 1/4, 585 dibagi 1/6, 585 dibagi 2/3. Ini tidak akan sama hasilnya. Ya, justru nanti akan robah. Mual sarua. Maka di sini fungsinya ada tasihul masail supaya kejadian bagian ahli waris ini bisa gede, bisa letih, bisa ngurangan, bisa nambah, tetapi sesuai dengan bagian mereka. Kalau kita baginya dengan 4, 585 ya, dibagi 4, 105 lah ya. Baik kan gitu ya. Gitu. Maka di sini fungsi dari tasihul masail itu. Bisa aya kieu gampang lah cara ngitung harta mah, geus harta dibagi langsung dengan urut. Justru kalau seperti itu bisa kejadian model ieu. Ya. Karena banyak ahli waris justru bagiannya menjadi berkurang. Misalnya kayak istilah dalam awal, masalah bertambah ya karena banyak ahli waris yang mendapatkan bagian dan bagian urut yang mereka terima berkurang. Lamun dibagi ieu gitu ya. Taruh lagi nih. Kalau 120 ya. Atau misalnya yang bisa dibagi dengan 4 misalnya. Atau dibagi dengan 13. Kamu dibagi 13 misalnya 200 berapa? 240 ya. 240 bisa dibagi 13 tuh. Hah? 13 kali genep bisa kali 4 berapa? Hah? 12 hiji 52. Hah? 52 ya. 52 gitu ya. Dibagi 13 berarti hasilnya 4. 52 dibagi 4 sabaraha? Hah? 52 dibagi 4 13 ya. Tapi kalau 13 ke sini hasilnya 4 kita kali 3 berapa? 12 kan gitu. Jadi lain 12 tapi 12. Contohnya misalnya hartanya adalah 52 kan gitu. Kalau 52 dibagi 4 hasilnya 13. gede. Kalau 52 dibagi 13 hasilnya kali 3. Jadi kalau dibagi langsung ini hasilnya itu 13. Tapi kalau kita tasih dengan pokok masalah justru bukan 13 melainkan 12. Sampai situ kayak antum tambahan di mana kan bisa tuh ya. Maka dengan adanya tasihul masail itu menyelaraskan bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris tidak akan lebih, tidak akan kurang, tapi sesuai dengan urut yang mereka terima. Maka ada tasih di sana. Kalau terjadi misalnya ya dari 12 menjadi 13, maka pembagi harta itu 13 bukan 12. Jadi jangan caranya yaitu harta langsung dibagi dengan bagian urut. Dikhawatirkan ada kekurangan, dikhawatirkan ada kelebihan. Anu mana ke lamun kurang berarti bagian sana kecopot. Kan itu. Kalau lebih misalnya, berarti kalau kurang berarti ada bagian yang lain yang
ya harus diberikan ke sana tapi kamil usai. Nah itu ya contoh-contoh atau cara menyelesaikan harta waris. Kalau diketahui berapa hartanya baru kita selesaikan dengan cara tadi ya. Sampai sini dulu lah ya. Kita lanjutkan nanti pada masalah-masalah yang lain.